Mas Ayub kan jagonya nih tentang perburuhan nih kan. Nah, gimana cerita Omnibus Law nih, Mas Ayub nih? Saat ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah dimasuk dan sekarang peran buruh saat ini dan termasuk dari sisi kacamata Mas Ayub bagaimana? Kalau kacamata saya agak burung Pak. Oke, siap. Tapi kalau dari arah sudut pandang terkait Omnibus Law, mungkin saya selalu buka dengan pembicaraan bahwa Omnibus Law ini bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Omnibus Law-nya ya. Harapan besar Indonesia utamanya menjadi negara maju seperti Amerika dan banyak negara lain. Sebenarnya harapannya ada di Omnibus Law. Karena memang secara hukum kita butuh satu loncatan yang mengintegrasikan semua peraturan-peraturan terkait untuk memajukan satu sektor tertentu. Nah, kebetulan Omnibus Law kali ini kan bicaranya tentang penciptaan lapangan kerja. Kalau di Amerika kan sudah banyak Omnibus Law of Crime, semua bagian-bagian kejahatan dimasukkan ke dalam situ yang bersifat khusus. Healthy Omnibus Law tentang kesehatan di luar sana sudah banyak. Di Indonesia memang perlu loncat ke situ. Tapi yang cukup disayangkan adalah ketika kita mau buat satu hal, mau buat rumah atau mau buat apa, cetak birunya sampai ke pondasinya rumah itu harus kuat. Nah, ketika kita membangun Omnibus Law di Indonesia, ini ada yang aneh. Pondasinya berbentuk kotak, di atas pondasi yang kotak itu kita bangun bangunan yang berbentuk lingkaran. Analoginya seperti itu, artinya harusnya bagus, cuman dasar-dasar pondasi serta cetak birunya belum cukup siap. Itu yang menyebabkan lahir banyak pertentangan dan kekhawatiran, banyak lahir ada beberapa kekhawatiran yang berlebihan memang, tapi pun ada beberapa pertentangan yang benar-benar fundamental dari banyak rekan-rekan terkait cipta kerja ini, khususnya untuk cipta kerja ya, karena kalimat di kepalanya undang-undang ini kan menyatakan bahwa tujuan pasal 3 kalau tidak salah menyatakan tujuan undang-undang ini adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Lalu kemudian di bawah yang diatur macam-macam. Sak laut, sak apa semua diatur semua, all of them diatur dalam situ. Tapi tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja. Betul. Tapi kenapa ini masih tidak diterima nih? Di masyarakat lagi gonjang-ganjingnya katanya ada sisi yang merugikan kepada buruh dalam hal ini. Nah, yang mengakibatkan mereka sampai itu dia demo, penolakan dan lain, apa sih sebenarnya? Padahal goalnya sudah jelas, tadi sudah disampaikan bahwa menciptakan lapangan kerja dalam hal ini pemerintah punya dasar bahwa pengusaha asing itu supaya bisa dipertahankan, mereka tidak pindahkan keluar daripada Indonesia. Dari sisi itu setidaknya untuk lapangan kerja itu sesuai permintaan daripada daripada permintaan masyarakat membutuhkan lapangan kerja. Tetapi di sisi lain negatifnya sampai saat ini tetap masyarakat tidak menerima dalam hal ini serikat-serikat, berbagai macam serikat buruh dan lain-lainnya. Nah, itu gimana dan mensikapinya itu bagaimana nih, Mas Ayu? Pertama-tama bahwa kalau kita mau bedah apakah ini hanya ditolak oleh serikat buruh, sebenarnya banyak juga yang menolak. Kemarin dalam beberapa diskusi dengan teman-teman, kita menemukan bahwa ternyata rekan-rekan kepala daerah di seluruh Indonesia, Persatuan Kepala Daerah, kelompok kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, juga menyatakan bahwa ada penolakan di dalamnya secara material. Tapi sebelum terlalu jauh saya bicara tentang materialnya, itu tadi yang saya bilang. Secara fundamental, dasar-dasar tentang tata cara pembentukan regulasi ini saja, itu kita masih belum punya. Artinya begini, kita mau buat rumah dalam bentuk kotak, tapi kita punya cetak biru dan pondasi yang bentuknya kotak-kotak. Akhirnya kita memaksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
ketika kita memaksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka eh, kita akan melihat sebuah bangunan yang ringkih bentuknya. Jadi karena tata caranya belum siap, dasar-dasar fondasinya, fundamentalnya belum siap, sehingga isinya undang-undang ini menjadi patut untuk diragukan. Dan ketika dicoba diuji isinya beberapa hal, coba dibaca isinya beberapa hal, walaupun hampir tidak mungkin ada manusia di Indonesia yang bisa sekaligus dalam waktu misalnya 2-3 hari menyelesaikan membaca 1000 pasal. Berarti dalam hal ini Undang-Undang Omnibus Law cerita secara fundamental, secara spesifiknya belum dijelaskan secara rinci, bukan begitu? Cara membentuknya itu belum dibentuk secara baik, sehingga isinya juga menghasilkan banyak pertentangan ketika dicoba dibaca. Saya ambil contoh misalnya sekitar pasal 180-an ya. Tentang aturan peralihan undang-undang ini. Kalimatnya biasa saja kalau kita baca aturan peralihan ini, bahwa dalam undang-undang ini maka selanjutnya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan ini dengan undang-undang cipta kerja ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Biasa saja kan kita dengarkan. Itu sering kan ada di banyak peraturan perundang-undangan Indonesia. Tapi ada hal aneh ketika kita coba loncat masuk ke dalam pasal penjelasannya. Penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan ini tidak boleh lebih baik daripada peraturan perundang-undangan ini. Nah, sejak kapan di Indonesia kita buat pasal penjelasan kalimatnya tidak boleh lebih baik? Jadi kalau tidak boleh lebih baik, jadi diharuskan sebenarnya yang lama juga sudah lebih baik. Maksudnya begitu? Artinya begini, tidak boleh lebih baik. Peraturan turunan utamanya, peraturan pemerintah, PP ataupun perjanjian kerja bersama ataupun regulasi-regulasi lainnya yang menjadi turunan daripada undang-undang ini isinya tidak boleh lebih baik. Nah, acuan lebih baik ini kan jadi tidak jelas. Betul. Kalau disebutkan tidak boleh lebih banyak pasalnya atau sesuatu yang pasti akan enak, tapi ketika kalimatnya adalah tidak boleh lebih baik, istilahnya begini loh. Maksudnya lebih baik masuk kemana? Kalau misalnya contohnya diatur dalam perjanjian kerja bersama, ketika terjadi PHK, pesangon diberikan oleh pihak perusahaan 2 kali PMTK, 2 kali ketentuan. Itu kan lebih baik daripada Omnibus Law yang menyatakan cuma 1 kali. 9 tahun kerja digaji 9 kali gaji. 9 kali gaji, betul. Nah itu kan artinya ada regulasi yang kemudian disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja lebih baik daripada undang-undang. Apakah menjadi batal demi hukum? Nah, itulah. Nah, itu yang kemudian menjadi kerisauan. Multitafsir seperti ini dalam kalimat-kalimat pasal seolah-olah tidak diperhatikan oleh pihak pembentuk peraturan perundang-undangan. Itu salah satu contohnya di situ. Contoh lain di pembukaan undang-undang ini, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini dan dasar menimbang dari undang-undang ini kemudian menyatakan dirinya untuk membangun investasi. Ya betul, jelas itu kan memang saya baca juga membangun investasi supaya investor-investor asing itu nyaman di Indonesia. Di satu sisi, selain nyaman ini, mereka tidak boleh pindah keluar daripada Indonesia untuk menjaga stabilitas nasional supaya memang goalnya pemerintah jangan sampai kita kan pemerintah dalam hal ini supaya masyarakat itu mendapatkan keadilan. Keadilan dalam hal ini memang menciptakan lapangan kerja tidak mudah. Betul. Tetapi di satu sisi sampai detik ini memang penolakan itu sudah berkelanjutan yang sampai saat ini endingnya memang gak jelas nih. Kalau menurut saya nih secara pribadi dan saya monitor dari ini gak jelasnya dalam hal ini, kemarin ribut-ribut, sekarang tidak suka dan pemerintah sudah menjalankan dalam hal ini. Nah, untuk itu sebagai akademisi nih Pak dosen Ayub ini kan sangat luar biasa, kebetulan kan megang di perburuhan nih kan. Nah, dalam hal ini gimana untuk meyakinkan dalam hari ini
peran dan keinginan negara itu supaya sampai suaranya kepada, menurut Mas Ayub nih, dalam hal ini suara seperti apa supaya nyampe nih kepada masyarakat, dalam hal ini serikat buruh, sehingga buruh itu ini jelas kok pemerintah tidak mungkin dalam hal ini membuat suatu peraturan yang mendiskreditkan atau tidak berkeadilan kepada masyarakatnya. Nah, demikian coba Mas Ayub nih analisisnya kan. Artinya begini, satu yang saya kutip Pak Ketua, mungkin salah satu ending yang dinyatakan bahwa pemerintah tidak mungkin membuat sebuah peraturan yang menyengsarakan Betul. rakyat. Betul, tidak akan mungkin selama pemerintah membuat peraturan dalam koridor pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tapi ketika kita bicara Omnibus Law, maka dia adalah satu subjek pembentukan, satu subjek undang-undang yang dibentuk tidak bisa berdasarkan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lampiran 2 utamanya. Ya, betul. Artinya lampiran 2 Undang-Undang UP3 itu tidak bisa diikuti sama Omnibus Law. Kenapa? Karena UP3 hanya merancang bagaimana cara membuat undang-undang secara standar. Tidak punya dasar bagaimana cara membentuk undang-undang dalam format omnibus. Tapi kan dalam hal ini Omnibus Law itu dicetak dan itu dikumandangkan kan dari awal perjalanannya sudah ada, dalam arti rencana dengar pendapat dari masing-masing asosiasi buruh dan lain, diminta pendapatnya, masukan dan lain-lainnya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang secara fundamental yang merugikan dan tidak merugikan sudah dianalisis dan dikaji sebelumnya. Tapi anehnya beberapa serikat buruh ini menolak dengan alasan bahwa ini tidak berkeadilan, tidak mengakomodir kepentingan buruh. Padahal negara dalam hal ini jauh sebelumnya sudah mengundang beberapa asosiasi. Dan memang kita pun monitor jauh dari sebelumnya hal itu sudah dijelaskan bahwa ada dengar pendapat dari berbagai sivitas serikat buruh. Di balik itu sudah di RDP-kan juga dengan DPR dan lain-lainnya nih. Setidaknya hal-hal yang secara spesifik yang dianggap bahwa merugikan kepada serikat buruh kayaknya tidak ada kalau menurut saya nih. Kalau kita baca tujuan awal menimbang undang-undang ini, tujuannya adalah membangun investasi. Betul. Kita sudah akui itu. Kalau dianggap bahwa tidak ada yang merugikan. Secara prosedural, kalau memang rapat dengar pendapat itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka secara formil dia sudah harusnya disiarkan atau ditaruh di situs DPR minimal tentang rapat dengar pendapatnya apa saja pendapat para pekerja atau para serikat buruh. Tapi kan ini tidak dibuka. Nah, tapi kan daftar inventarisasi masalah yang sudah diadop dari berbagai serikat buruh dan pandangan keinginan pemerintah sebelum itu diundangkan dan harus dijalankan kan sudah masuk itu. Sudah masuk dan katanya pemerintah sudah sudah menyampaikan dan semua dari asosiasi serikat buruh yang ada, dalam arti ada beberapa yang sudah diajak, mereka pun sudah bersama-sama gitu kan. Tapi faktanya Pak Ketua, Pak Dokter, sampai hari ini di situs DPR tidak ada RDP itu. Artinya kita tidak tahu pendapat para serikat itu seperti apa yang sudah disampaikan dan sejauh mana pertimbangan terhadap pendapat itu dimasukkan ke dalam klausul-klausul pasar. Nah, itu kan dalam UP3 dikatakan sebagai setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan 7 asas. Salah satu asasnya adalah asas keterbukaan. Betul. Dan asas keterbukaan ini kemudian tidak terpenuhi pada saat proses pembahasan, mulai dari pembahasan di DPR sampai pembahasan rancangan naskah akademik. Bagaimana kita melihatnya? Kalau katanya semua organisasi buruh sudah diundang. Faktanya sampai hari ini rapat dengar pendapatnya yang seharusnya masuk ke dalam situs DPR sebagai asas keterbukaan belum ada sampai detik ini. Nah, berarti apakah tidak ada kamera atau bagaimana memvideokan pada saat rencana dengar pendapat dan lain-lainnya dengan DPR dan buruh? Apa karena tidak dipublikasikan atau bagaimana? Secara hukum ada notulensi rapat dengar pendapat yang seharusnya diupload sebagai
dasar asas keterbukaan informasi pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Apalagi undang-undang yang bersifat luas seperti ini. Utamanya bagi serikat pekerja. Pembahasan terhadap bagi serikat pekerja hanya dilibatkan pada pembahasan bab tentang ketenagakerjaan. Ya. Sementara undang-undang ini nafasnya di pasal 3 sebelum masuk ke semua klaster adalah nafas ketenagakerjaan. Artinya tenaga kerja atau serikat pekerja atau para pekerja, perwakilan pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja berdasarkan undang-undang serikat adalah yang harus dilibatkan di semua klaster supaya esensi penciptaan lapangan kerja sebagai cita utama undang-undang ini untuk membangun semua bagian pertanahan, bagian transportasi darat dan segala macamnya, itu harusnya kan bagian tentang bagaimana membangun cipta kerja. Nah, untuk itu makanya saya ngelihat yang demo-demo itu hanya konsentrasinya terhadap buruh secara generalnya. Tapi kalau dibagi klaster, ini kan pelibatannya panjang. Dari berbagai sektornya, termasuk dari sisi kita dari laut harus dilibatkan. Tapi secara general orang hanya memahami itu perburuhannya saja. Anggapan tanda kutip bahwa cerita buruh ini hanya buruh industri atau manufacturing atau pabrik. Padahal kalau cerita buruh, kita pun yang bekerja di posisi posisi perusahaan, walaupun di perkantorannya kan buruh juga setidaknya. Tetapi yang banyak sekarang demonstrasi hanya secara general nih maksud saya. Kalau tadi Pak Sekjen ini, Pak Ayub ini sebagai sekretariat jenderal daripada Asosiasi Buruh di wilayah Provinsi Banten, kan bisa melihat kok hanya segelintir. Boleh dikatakan ini kan kalau menurut saya ngelihat kemarin demo belum menyingkapi 2/3 daripada keseluruhan yang ada. Hanya segelintir sekelompok orang. Nah, ini yang apakah ini hanya tendensiusnya bahwa apakah hanya mencari eksistensi dari kelompok tertentu ataukah memang ini mengakomodir dari keseluruhan? Karena kalau saya lihat ini memang lucu sekali. Di satu sisi mereka mengakomodir dan menerima, satu sisi ada sekelompok yang tidak menerima nih. Nah, dalam hal ini kita pun sebagai menganalisa terhadap secara media maupun analisa secara kita pelajari undang-undang tersebut, tidak ada sebenarnya yang merugikan kepada buruhnya. Hanya termasuk ini pemerintah hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan supaya perusahaan itu. Nah, dari sisi Pak Ayub ini dengan pandangan saya nih, apakah benar dan tidak memang sekelompok atau bagaimana? Sedangkan buruh itu banyak sekali karena masing-masing daerah juga ada yang demo, ada yang enggak nih, Pak Ayub. Gimana ceritanya nih Pak Ayub nih? Artinya masalah mereka demo atau tidak demo itu kan masalah menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional setiap masyarakat Indonesia. Tapi kalau dikatakan bahwa isi undang-undang ini sebenarnya tidak ada yang merugikan, sebenarnya untuk setiap klaster, masing-masing klaster ada beberapa yang merugikan. Saya tidak usah masuk ke misalnya beberapa aspek yang merugikan yang perlu saya bedah secara rinci. Tapi kalau saya coba bedah misalnya beberapa tata kalimat yang isinya tidak jelas, yang isinya merujuk kepada pasal yang tidak ada, misalnya, itu kan secara hukum itu merugikan kita karena begini loh, hukum itu adalah undang-undang itu adalah sarana tafsir. Dia sebagai sebuah klausul dan rancangan struktur kata, dia adalah alat yang ditafsirkan. Undang-undang itu adalah alat hukum untuk manusia. Undang-undang itu adalah alat untuk manusia untuk menafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Penegak hukum. Ketika undang-undang ini saja bersifat pasti dan dalam dalam proses pelaksanaannya ternyata cukup mudah ditafsirkan keluar daripada koridornya sehingga harus lagi dipertegas dalam undang-undangnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, harus lagi dipertegas dalam jurisprudensi. Bagaimana kemudian ketika regulasi ini memang pada dasarnya, pada garisnya sudah tidak jelas. Tidak jelasnya di mana? Tidak jelasnya merujuk kepada beberapa peraturan lain.
Di mana lagi titik kerugiannya? Titik kerugian kedua bahwa dalam penyusunan undang-undang ini banyak menafikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya. Artinya Mahkamah Konstitusi misalnya sudah menghapuskan di pasal 170-an tentang pemidanaan terhadap pekerja di klaster ketenaga kerjaan, misalnya pidana ketenaga kerjaan. Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pidana pemogokan. Ya, betul. Kan? Tapi dalam undang-undang ini muncul kembali sebagai sebuah objek yang dapat dipidana, pemogokan ini. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menghapus itu. Satu hal. Kedua, terkait pengawasan ketenaga kerjaan. Ya. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa pengawas ketenaga kerjaan mempunyai tanggung jawab tertentu, termasuk menyatakan bahwa sebuah perjanjian kerja PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, ya, dapat berubah menjadi PKWT ketika dia melanggar regulasi-regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya. Tapi yang boleh menyatakan itu berubah, yang salah satu yang dapat menyatakan itu berubah dari PKWT ke PKWTT, khusus untuk pekerjaan misalnya pekerjaan inti yang tidak boleh dikontrakkan, ya, maka itu secara otomatis berubah menjadi perjanjian menjadi pegawai tetap, kan? Jadi PKWT. Nah, yang berhak untuk menyatakan itu adalah salah satunya adalah pengawas ketenaga kerjaan. Itu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi hal ini kemudian ternyata tidak masuk lagi ke dalam regulasi yang diatur baru dalam regulasi. Artinya regulasi ini banyak mengenyampingkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kita jelas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus menganalisis setidak-tidaknya dan memiliki dasar setidak-tidaknya, dasar sosiologis, filosofis, dan yuridis. Iya, betul. Ketika sebuah undang-undang harus mengikuti dasar yuridisnya, maka dia harus melihat putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Nah, ketika dia tidak melihat ini dan tiba-tiba langsung membuat regulasi-regulasi yang bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita dapat meragukan bahwa undang-undang ini apakah sudah selesai sudah matang proses analisis yuridisnya. Ya kan, sudah menjadikan lembaran negara. Kalau cerita lembaran negara kan sudah layak diundangkan, dan itu yang menjadikan bahwa undang-undang ini harus dijalankan. Undang-undang dijalankan, tetapi kan ada turunannya nantinya. Kan dari sisi daerah nih, daerah kan ada otonomi daerah juga. Automatically dia undang-undang yang tidak terakomodir di situ kan harus sesuai dengan ketentuannya. Undang-undang Omnibus Law harus masuk menyesuaikan diri setidaknya sesuai dengan ada otonomi daerah. Saat ini undang-undangan turunannya dan lain-lain, gimana jadinya tuh? Malah bertabrakan. Begini loh. Ketika undang-undang Omnibus Law ini banyak memberikan wewenang kepada pemerintah pusat, ya betul. Sementara dalam undang-undang otonomi daerah, kekuasaan pemerintahan itu dibagi dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Sementara undang-undang ini banyak menisbatkan wewenang pengaturan hal-hal tertentu, pertambangan, kelautan, dan ketenagakerjaan kepada pemerintah pusat. Ini yang menjadikan tabrakan regulasi. Jadi regulasi ini sementara dia tidak merubah undang-undang otonomi daerah. Satu. Nah, itu saja sudah menjadi kerugian. Ketika kita menyatakan bahwa oh iya, ini kan sudah diundangkan dan dapat dijalankan bahkan dalam jangka waktu 100 hari. Iya betul, dapat diundangkan. Tapi dapat diundangkan dan apakah layak diundangkan itu menjadi dua cerita yang berbeda. Kalau dapat diundangkan, iya dia dapat diundangkan. Tapi apakah kemudian dalam banyak analisis, utamanya dalam analisis formalitas pembentukan peraturan perundang-undangannya, dalam analisis isi materi-materinya, ini cenderung tidak layak untuk diundangkan, tidak layak untuk dilaksanakan. Kenapa tidak layak untuk dilaksanakan? Satu, metode uji Omnibus Law tidak layak. Kita hanya punya alat menguji undang-undang.
biasa terhadap undang-undang dasar. Tapi sebuah undang-undang yang besar seperti ini, lembarannya saja 1.000. Waktu 1.000. Iya, lembarannya 1.000 lebih. Kami gugat itu beberapa rekan-rekan yang menggugat ini pasti merasakan bagaimana capeknya bahwa undang-undang ini harus pakai troli hanya untuk alat bukti 10 yang kita mau print kali 1.000, 10.000 lembar kertas, hanya alat buktinya gugatannya 300, bahkan ada yang cuma 30 lembar gugatannya. Tapi alat buktinya berbentuk undang-undang ini harus dibuat 10 rangkap, jadinya 10.000. Itu baru ngeprintnya gitu loh. Mengujinya, ribuan pasal yang kita harus uji. Bagaimana menguji 1.000 pasal ini? Bagaimana caranya? Tidak ada metode khusus yang disiapkan untuk mengujinya. Jadi kalau begitu undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya dengan era sekarang ini posisinya sudah pas di Indonesia, atau memang sebenarnya masih ada hal-hal celah-celah yang memang saat ini masih celah-celah yang merugikan, yang tidak diterima oleh masyarakat, atau bagaimana Mas Ayuni? Begini, kita butuh Omnibus Law, tapi sebelum Omnibus Law kita butuh alat membuatnya dan alat mengujinya. Karena sebuah undang-undang itu harus memiliki tata cara pembentukan yang baik dan tata cara uji yang baik supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bahkan ketika dia punya alat buat yang baik pun belum tentu dipercaya masyarakat, sehingga masyarakat melakukan pengujian terhadapnya. Kepercayaan itu lahir dari ketika dia dibuat dengan cara yang baik dan ada ruang masyarakat untuk menguji. Nah sekarang alat buatnya belum cukup. Seperti apa itu maksudnya? Undang-undang UP3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang dalam format Omnibus Law. Sehingga misalnya begini, di kepala undang-undang, sebuah undang-undang harus mencakup sebuah judul undang-undang harus mencakup seluruh isi daripada undang-undang ini. Undang-undang ini hanya mencakup tentang cipta kerja. Betul. Tapi isinya mengatur bahkan bukan yang cipta kerja. Dalam beberapa klaster bahkan tidak sama sekali menyinggung tentang hak-hak pekerjanya. Sehingga kita bisa lihat bahwa undang-undang ini sebenarnya niatnya mengatur investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tapi yang disebutkan dalam judulnya hanya cipta kerja saja, bukan cipta investasi. Harusnya cipta investasi dan cipta kerja. Misalnya, kalau kita mau bicara investasi dan cipta kerja, tapi kan ada lingkungan. Cipta kerja, investasi, lingkungan, ada banyak gitu loh. Akhirnya menjadi panjang namanya. Sementara undang-undang UP3, pembentukan peraturan perundang-undangan, hanya mempersiapkan diri untuk membentuk satu klaster undang-undang. Sebuah undang-undang harus jelas tujuan pembentukannya. Tujuan pembentukannya adalah apakah mengatur sebuah peraturan yang berkaitan dengan hal tertentu yang bersifat terbarukan, atau merubah sebuah undang-undang yang sudah ada. Tapi berarti sebenarnya yang masyarakat yang sekarang ributkan dari asosiasi itu hanya celah dari sisi buruhnya yang anggapannya tanda kutip boleh dikatakan, wah ada yang dirugikan nih. Nah, yang dirugikan ini saya pun masih tanda tanya nih berkali-kali dengan teman-teman. Ini yang dirugikan yang mana? Di satu sisi kan negara menjamin investasi nih. Investasi di dalam satu negara. Negara menggunakan hukum positif. Suka tidak suka memang harus dijalankan. Dalam arti dijalankan itu kembali lagi bahwa negara melakukan itu dengan dasar memang tujuan negara itu berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia kan. Seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak, yang terakomodir. Nah, sedangkan sampai sejauh ini kalau cerita teknis segala macam kan hanya orang akademisi nih, ya kan Pak Ayub, hanya orang akademisi yang memahami seperti tadi. Tapi konkretnya yang masyarakat inginkan itu di celah mana sebenarnya yang saat ini orang menginginkan bahwa ini berbenturan nih, ini tidak sesuai rasa keadilan bagi buruh. Saya pun termasuk buruh dalam hal ini. Boleh dikatakan namanya kerja, ya kan? Kita pun buruh, bagian dari buruh. Cuma memposisikan buruh kita yang mana? Kembali lagi kan klasternya berbeda nih. Ada buruh pencipta lapangan kerja, ada buruh yang membutuhkan lapangan kerja,
Ada buruh menciptakan yang lain-lainnya, sedangkan goal pemerintah kan menjaga stabilitas ekonomi dalam hal apalagi COVID ini. Nah, yang diributkan itu celah mana? Sedangkan kalau dibagi klaster dan lain-lain, kalau kita golongkan, tidak ada ribut tuh masalah buruh yang di pertambangan nih saat ini. Kalau dibagi klaster nih, yang ribut hanya pekerja manufacturing dan industri nih. Artinya begini, masalah kesadaran dan bagaimana membaca kerugian di dalam hak pekerja. Bahkan sebenarnya ketika kita bicara manajer pun adalah seorang buruh, tapi manajer-manajer di Indonesia tidak ada yang demonstrasi. Kalau acuan kita adalah bahwa ketika yang dirugikan itu hanya yang melakukan demonstrasi. Tapi ketika kita melihat sampai mana kemudian undang-undang ini menyebabkan kerugian akibat ketidakjelasan pembentukannya dan tata cara ujinya yang belum siap. Akhirnya, ketika sesuatu itu dibuat dengan cara yang tidak benar, maka isinya akan menjadi dapat diduga tidak benar. Ketika kita coba benar-benar menggali isinya di dalam, apakah benar dapat kita temukan objek kerugiannya? Toh kan misalnya jaminan pekerja masih ada. Iya, betul. Tapi justru menurun. Di mana jaminan pekerja yang menurun? Tadi saya bilang hak pemogokan saja yang sudah diatur dalam Mahkamah Konstitusi dibolehkan dan tidak dapat dipidana. Tapi dipidanakan kembali. Hak mogok ini kan semua bisa mogok. Lah kalau misalnya kita sudah tidak digaji selama 6 bulan tetap disuruh bekerja, walaupun kita manajer, tidak mau mogok. Cuma manajernya belum merasakan. Atau teman-teman di tambang hari ini masih menambang, masih boleh. Tapi ketika misalnya tidak digaji dan kemudian misalnya dia adalah terdampak COVID misalnya. Teman-teman yang ditambang ini masih disuruh menggali tanpa digaji selama 6 bulan. Masih tidak mau mogok. Dan ketika kita mogok, rekan-rekan mogok yang sebagai hak pekerja, ini kemudian dipidanakan, dipenjara. Kira-kira rugi tidak? Merasa rugi tidak? Pasti merasa dirugikan. Betul. Hanya saja karena perasaan kerugiannya belum muncul pada saat ini, makanya gerakannya belum muncul saat ini. Beberapa orang akan melakukan gerakan ketika dirinya merasa dirugikan. Berarti dalam hal ini, kenapa sekarang sayup-sayup demonstrasi sudah berhenti ini? Karena saat ini belum ada yang merasa dirugikan atas aturan yang sudah dijalankan, diundangkan kan. Kalau besok lagi misalkan ada temuan celah yang mengakibatkan masyarakat atau misalkan serikat buruh mendapatkan ketidakadilan, itu tentunya akan berkelanjutan. Karena begini, kenapa manufakturing menjadi yang paling banyak di Indonesia? Betul. Karena manufakturing adalah salah satu sektor jasa dan sektor usaha dalam pabrikasinya utama yang mengalami degradasi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan akibat COVID-19. Pekerja yang paling banyak dirumahkan di situ. Kenapa misalnya buruh tambang belum? Iya, pertambangan masih ekspor, Pak. Ya, enggak. Sekarang memang masih berkurang. Ekspor dari masih dibutuhkan, masih continue. Walaupun ada sebagian memang udah turun. Satu bankrupt, tidak operasi, satu lagi banyak yang dirumahkan. Ada salah satunya teman saya sekitar 3.000 orang ditambang dirumahkan dalam jangka waktu nggak tahu kapan. Tetapi memang kalau untuk ditambang mungkin berbeda. Dalam hal ini untuk konsesi batu bara ya. Dalam hal ini mungkin karena sudah nyaman gitu kan. Dalam arti kata pendapatan yang dia disampaikan udah lebih dari cukup. Tapi memang kalau di manufacturing, industri yang lainnya di luar daripada itu saat ini memang saya pun bingung, agak goyang dan memang ini gelombang ini nggak tahu kapan lagi. Saya monitor nih sudah berhenti saat ini, tetapi sedangkan kalau melalui perawanan melalui berbagai jalur yang memang dia tempuh sebenarnya kan sudah selesai. Jadi nih goalnya Mas Ayub sebagai Sekretaris Jenderal dari Perburuhan di Provinsi Banten nih yang mewakili dalam hal ini bagaimana saat ini yang di bawahi berapa ribu orang ini, apakah untuk nahan dulu sampai nanti ada sisi bagaimana, sampai sekarang kok nggak ada suaranya nih dalam arti kata khususnya di wilayah kita nih Banten gitu kan gitu. Artinya sebenarnya di awal untuk Banten utamanya di awal undang-undang ini disahkan
paling besar di Jakarta itu datang arusnya dari Banten. Salah satu yang paling besar. Karena hampir sekitar kemarin saya ikut sendiri mendampingi turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan. Asal lawyer sebagai pengacara yang kemudian membela, saya hanya membela hak. Artinya hak menyampaikan pendapat adalah hak masyarakat, walaupun dalam kondisi COVID ini kemarin. Teman-teman melakukan aksi sekitar 15.000 orang. Luar biasa ya. Lewat Daan Mogot. Kalau misalnya ada yang lihat berita Daan Mogot dan ada yang sempat digeplak polisi, saya salah satu. Jadi wilayah Cikarang atau ke Banten yang paling banyak itu kalau di ini yang ribut-ribut ini kemarin gitu loh, ya, sampai ke istana. Atau berimbang tuh, 50-50 semua. Sekitaran situ, aliansi berkumpul untuk kita. Tapi satu hal yang diyakini oleh rekan-rekan aliansi, walaupun mungkin bahasanya ya, misalnya kalimatnya, outsourcing, semua di-outsourcingkan. Kan beberapa bahasanya kan, itu kan tidak merugikan karena kan outsourcing kan hanya dibatasi. Iya, outsourcing dibatasi, tapi ternyata regulasi outsourcing hanya membebankan hubungan PKWT kepada perusahaan outsourcingnya saja. Artinya semakin kecil kemungkinan untuk beralihnya PKWT ke PKWTT dari outsourcing ke perusahaan utama. Padahal yang dikerjakan adalah kegiatan-kegiatan usaha yang tidak boleh sebenarnya di-outsourcingkan. Tapi kan kemudian hal itu menjadi lepas. Boleh di-outsourcingkan semuanya. Ini yang batasan outsourcing yang menjadi semakin lebar, inilah yang kemudian menjadikan ya udah pilihannya bisa outsourcing semua. Walaupun kegiatan usaha inti dulunya kan kegiatan usaha inti tidak boleh outsource. Betul. Sekarang kan ketika dibuka outsource itu untuk ruang ruang kegiatan inti, maka semuanya akan lebih memilih yang lebih menguntungkan. Ketika yang menguntungkan itu adalah mempekerjakan pekerja outsource dan pekerja kontrak ya. Itu yang terakhir nih Pak Ayub. Kesimpulan yang pertama, pertanyaan saya, satu sisi Pak Ayub kan sebagai akademisi dan dosen daripada Universitas Pamulang. Yang keduanya sisi dari Sekretariat Jenderal Asosiasi Buruh Provinsi Banten nih. Ya kan? Dan Sekjen Perkumpulan Advokasi Bisnis Indonesia. Sekjen Perkumpulan Advokasi Bisnis Indonesia, ya kan, sekaligus sebagai kuasa lawyer dan buruh. Nah, yang pertama, pertanyaan saya dari kesimpulan ini, kesimpulan ini untuk posisi menerangkan, yang pertama, bagaimana menerangkan kepada mahasiswa-mahasiswi di kampus terhadap Omnibus Law ini, entry point dan penjelasan yang masuk di mereka. Yang keduanya, saat ini intinya buruh ini menjelaskan hal yang bisa dipahami itu bagaimana. Jadi dua pertanyaan itu sebagai mungkin supaya masyarakat memahami nih, dari sisi satu akademisi, dari sisi pendapat yang bisa menyederhanakan dari pandangan sisi akademis yang tinggi, karena masyarakat itu penyampaiannya harus sesuai dengan karakter. Mereka sesuai dengan wibawa dan dasar pendidikan yang ada. Bagaimana Pak Ayub? Bicara tentang Omnibus Law, kalau di bahasa Indonesia kan dia adalah regulasi terintegrasi dan merupakan sebuah kebutuhan terhadap Indonesia. Tapi kebutuhan ini harus diimbangi dengan tata cara pembentukan, pengujian, dan pemahaman terhadap masyarakat yang baik dan rigid. Ketika kita mau menyampaikan ke masyarakat, bagaimana menyampaikan Omnibus Law ini ke masyarakat, kita hanya bisa bilang bahwa barang baik yang dibuat dengan baik, maka akan diterima dengan baik. Tapi kalau barang baik yang dibuat dengan cara yang tidak baik, maka tetap akan diterima dengan tidak baik isinya oleh masyarakat. Artinya akan tetap mendapatkan ketidaksepahaman. Bagi teman-teman kemudian yang tidak sepakat dengan ini, maka lakukanlah kajian-kajian, analisis-analisis sesuai dengan
pendekatannya masing-masing. Jadi cuma itu aja nih. Untuk teman-teman akademisi ya. Ya, akademisi kan belum nih. Kajilah dan analisislah dalam pendekatan yang baik. Undang-undang ini sebenarnya adalah cara yang baik untuk memajukan Indonesia, tapi apakah isinya sudah baik? Itu hanya bisa kita telaah lebih lanjut bagi akademisi ketika dibaca dengan baik dalam pendekatan teoretik yang mumpuni. Itu bagi teman-teman akademisi. Bagi teman-teman buruh bahwa biasakan berkalimat yang baik. Undang-undang ini tidak semuanya jadi outsource, ya, tapi outsourcing menjadi makin mudah. Tata bahasanya saja yang sedikit berbeda. Undang-undang ini bukan tidak ada libur, tapi hak libur ketika tidak diberikan dan kita mogok, maka itu jadi pidana. Betul. Artinya kalau orang bilang tidak ada libur, kalimat tidak ada libur itu muncul karena tidak pemogokan saja dilarang. Misalnya, ketika libur tidak diberikan, ya, cara-cara melawannya menjadi kosong. Apa yang salah dari teman-teman buruh? Sedikit yang dianggap salah dan bagi pemerintah utamanya adalah kalimatnya. Kalau pemerintah makan muntah kalimat dari rekan-rekan buruh yang beberapa dari mereka yang menyatakan pendapatnya adalah buruh yang kurang terdidik, itu adalah imbas atau efek dari pemerintah sendiri yang kemudian terlihat cukup jarang menyentuh pendidikan buruh. Baik. Kita lihat selama proses corona ini, yang pemerintah tambah adalah kasih insentif, berikan insentif. Ketika mereka di PHK, ruang buruh yang jadi pemegang tampuk untuk melatihnya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman buruh ini bukannya didorong untuk terdidik, tapi malah dibiasakan dengan insentif saja. Tapi pendidikan dan keilmuannya bagaimana? Apakah didorong dengan cukup baik? Ada upayanya, tapi belum cukup untuk saat ini. Karena melihat corona dan sifatnya online. Ya, betul. Teman-teman buruh perlu dididik, iya. Teman-teman pekerja perlu dididik, iya. Masih ada dan banyak yang tidak terdidik. Teman-teman pekerja terdidik masih perlu untuk memahami ruang-ruang regulasi, ruang-ruang undang-undang. Yang salah dari teman-teman buruh adalah cara menyampaikannya. Tapi isinya bahwa apakah hak pekerja itu benar-benar berkurang? Iya, berkurang. Yang berkurang adalah hak pekerja. Yang berkurang adalah perlindungan pekerja. Yang berkurang adalah tata cara dan upaya pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perusahaan yang menjadi berkurang. Itu yang berkurang. Baik. Yang belum merasakan hari ini itu belum merasakan. Tapi ketika kerugian dan penderitaan itu sudah dirasakan, kadang kita baru mau melawan. Tapi kalau sudah terlambat, susah sendiri-sendiri ya, silahkan berjuang sendiri-sendiri. Tapi bagaimanapun itu, selama keadilan masih belum muncul, selama undang-undang ini belum melihat paragraf keempat Undang-Undang Dasar sebagai pondasinya, maka undang-undang ini akan tetap terlihat menjadi undang-undang yang tidak adil, baik dalam sudut pandang akademik, dalam sudut pandang praktis, dan sudut pandang masyarakat yang masih kurang pendidikannya. Baik, Pak Ayub, makasih banyak nih. Siap. Ini kan ilmu bagi kita bersama untuk untuk memberikan sudut pandang yang baik terhadap akademisi dan sudut pandang yang baik kepada buruh, sehingga hal-hal yang mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ayub nih bisa berguna. Terakhir. Mahasiswa jangan demo kalau tidak melakukan analisis dan penelitian dulu. Kalau Anda belum tahu di mana salahnya terus mau bilang salah, mending berhenti jadi mahasiswa, berhenti demo. Sekarang kalau mau demo, analisis dulu, tahu isu, kaji dulu bahasanya. Kaji dulu pasal per pasal. Kalau perlu yang didemokan pasal per pasal saja, tidak usah demo satu undang-undang gitu. Itulah. Bagus. Oke, Pak Ayub, makasih banyak. Siap, Pak Ketua. Selamat siang.